Kalau hati itu mati, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum awal, bahkan lebih hina daripada binatang. Hati itu mesti hidup. Menghidupkannya adalah dengan mengingat Allah. Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit. Orang yang hatinya mengingat Allah dan orang yang lalai tidak mengingat Allah seperti orang hidup dan orang mati. Orang hidup bukan orang yang makan, orang hidup bukan orang yang bergerak, orang hidup bukan orang yang berbicara. Karena sesungguhnya binatang juga berbicara, binatang juga bergerak. Orang yang hidup, yang berpikir adalah orang yang ketika hatinya hidup. Menghidupkan hati adalah dengan zikir. Maka laki-laki yang balik berakal itu hatinya dihidupkan. Karena khatib menyampaikan pesan, ittaqullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuman kerja, monyet pun kerja. Kasar sekali omongan Ustadz, bukan kata saya, ngopi dari Buya Hamka. Beruk, apa beruk itu Pak Ustadz? Mangki. Dipelihara di beruk untuk dilatih mengambil buah kelapa ke atas, diikat pakai tali panjang, naik ke atas. Dia pun naik, tahu dia mana kelapa muda, mana kelapa tua. Cerdas beruk itu dari kita lagi. Kita ngambil kelapa disangka muda, rupanya tua. Disangka tua, rupanya muda. Dia bisa menggugurkan mana kelapa tua. Jadi kalau ada orang prinsipnya kerja, yang penting kerja, yang penting kerja, itu kawan nanti. Kalau cuman kerja, bro pun kerja. Kalau cuman punya anak, punya anak, punya anak, punya anak. Kucing kurap di tepi sungai pun punya anak. Tapi ada tujuan dalam hidup, punya anak, menjadi anak yang soleh. Lalu kemudian dia pun sampai ke suatu tempat. Dia berharap mereka adalah orang-orang yang lembut akan yang menerimanya. Tapi dia tidak diterima dengan tala'al badru alaina. Tapi dia tidak dianggap sebagai keluarga. Dia tidak dianggap sebagai sahlan. Dia dianggap sebagai musuh. Dia dilempar dengan batu. Dia dilempar dengan kayu. Dia dilempar dengan tulang onta. Apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi di balik bukit. Dia angkat kedua tangannya. Ilaika ashku dha'fa quwwati. Kepada engkau saja aku mengadukan kelemahanku. Wa qillata hilati, ketidakberdayaanku. Wa hawani bainan nas, aku hina di tengah mereka. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, ada tempat mengadu, hari ini hanya engkau saja ya Allah. Datanglah malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad, akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa, tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu mereka yang akan menyembah engkau. Tidak ada satupun yang akan mempersekutukan engkau di atas muka bumi ini. Doanya dikabulkan, hatinya susah, pikirannya kacau, tapi lidahnya tidak berkata-kata kasar. Dia doakan agar anak cucu mereka menyembah Allah. 100% penduduk Taif hari ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berhenti sejenak untuk meminta kekuatan kepada Allah. Puji Allah, agungkan Allah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Yang selama ini engkau mendongak tegak berjalan, berhenti sejenak, tempelkan keningmu ke lantai. Pujilah Allah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Selama ini kau besarkan hartamu, selama ini kau besarkan jabatanmu, selama ini kau besarkan kekuasaanmu. Berhenti sejenak, angkat kedua tanganmu, katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Yang layak dipuji hanya Allah, yang layak diagungkan hanya Allah, yang layak dimuliakan hanya Allah. Kalau engkau besar karena hartamu, saat hartamu pergi kau menjadi kecil. Kalau kau besar karena jabatanmu, ketika jabatan itu tidak lagi ada pada dirimu, karena kau akan menjadi hampa. Tidak ada yang dapat membesarkan kecuali Allah.
Karena Allah hayyun maha hidup. Allah la yamut, Allah tidak pernah mati. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak mengantuk, dia tidak tidur. Bersama dengan Allah, maka akan membuat kekuatan yang luar biasa. Jangan sombong menengok anak kecil. Kau masih anak kecil, nak. Dosa kau belum banyak, aku sudah bergelimang dosa. Nampak bapak orang tua, bapak sudah tua, amal bapak banyak, amalku belum ada. Nampakmu orang kafir, kau sekarang kafir. Tapi kalau Allah kasih daya kau masuk Islam, kau masuk surga. Ketika kita merasa diri kita ini hina, banyak dosa, disitulah turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa diri penghuni surga. Rasakan dirimu penghuni neraka, sehingga kau menengok orang lain hebat, dirimu rendah hina. Rasakan dirimu, tapi kau katakan aku penghuni surga, yang lain masuk neraka. Neraka. Jangan pernah merasa sombong. Iblis keluar dari surga bukan karena minum kamput. Pernah tak Bapak Ibu dengar Ustaz ceramah, iblis keluar minum surga gara-gara sakau? Iblis keluar dari surga gara-gara apa? Sombong.